said jet, 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 terkait produksi bibit bawang merah. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok produksi benih dari program studi agroteknologi Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang kelompok sematani. Nah, pada kali ini kami sedang berada di lahan Negari Salimpe di Kecamatan Lumah. Silahkan saksikan. Jadi pada kali ini kami mengunjungi sebuah nagari, yaitu Nagari Salimpe, Kecamatan Lembagamanti, Kabupaten Solok. Di sini tuh kami mewawancarai sebuah kelompok tani, yaitu kelompok Smart Tani Nagari Salimpe. Di sini tuh ada sekretaris kelompok Smart Tani, kemudian ada wakil dari kelompok Smart Tani. Sebelum itu perkenalkan, saya Devka Ramani, mahasiswa dari Universitas Andalas. Dan saya Wafil Zikra Farid dari Universitas Andalas. Saya Muhammad Hanif Jayat dari Universitas Andalas. Baiklah, sebelum itu boleh kita kenalan dulu kepada kelompok tani. Baik, perkenalkan, nama saya Rentel Alfio Febiazola. Saya selaku sekretaris dari kelompok tani Smart Tani Salimpe. Nah, saat ini saya berkegiatan sebagai petani, dan untuk musim saat ini saya sedang menanam bawang merah varietas Birma. Kemudian wakil kelompok Smart Tani. Perkenalkan, nama saya Fahriz Nofrian. Saya selaku wakil ketua kelompok Smart Tani Salimpe. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan bertanya seputar apa itu produksi benih dan bagaimana cara kelompok Smart Tani memproduksi benih atau bibit bawang ini. Baik, sebelum kami melakukan wawancara tentang produksi benih ini secara mendalam, sebelumnya kami akan menanyakan identitas dari abang-abang dari petani atau dari kelompok tani ini. Kalau boleh tahu, umur abang berapa, Bang? Umur saya 26 tahun sekarang. Abang melakukan aktivitas petani itu udah berapa lama? Kira-kira kurang lebihnya yang aktif baru 2 tahun. Cuman kalau yang pasif mungkin ada sekitar 5 tahun. Cuman itu pasif, bukan aktif. Terus kira-kira untuk luasan lahan yang dikelola sekarang itu berapa, Bang? Untuk lahan yang dikelola sekarang ini pribadi atau kelompok tani? Yang kelompok tani. Kelompok tani. Mungkin untuk sekarang ya, karena kami baru sekitar 1 tahun jalan kelompok tani, jadi lahan kami baru sekitar 0,2 hektar. Nah, jadi kami di sana menanam varietas Birma dengan komoditas bawang merah. Jadi Bang, kami kan ada belajar tentang produksi benih, Bang. Kalau boleh tahu, Bang, produksi benih bawang itu Abang produksi sendiri atau gimana, Bang? Ya. Untuk benih atau bibit dari bawang merah, biasanya itu petani pada umumnya, terutama di Salimpe ini, biasanya itu produksi sendiri. Maksud produksi sendiri itu bawang yang sudah habis dipanen itu didiamkan selama 1 bulan sampai 3 bulan paling lama. Nah, setelah itu dipotong bagian atasnya sebelum ditanam. Setelah dipotong, ada lagi langkah-langkahnya, seperti kebanyakan kan petani itu merendam sebelum ditanam. Nah, direndam dulu tampangnya supaya bibitnya atau tampangnya, di sini namanya tampang bawang. Nah, jadi sebelum ditanam tuh direndam terlebih dulu pakai bahan seperti pestisida lah, yang biasa digunakan untuk menanam bawang. Nah, kemudian baru ditanam. Kalau untuk kira-kira kan ini kan itu kan sudah sampai menjadi akan ditanam ya, Bang. Ya. Kira-kira dari awalnya gimana? Mungkin dari nanamnya, terus dapatnya awalnya varietasnya, kok dapat bibit awalnya dari mana?
terus bagaimana cara berarti produksinya sampai akhirnya menjadi seperti yang di bawah ini, Bang. Mungkin kalau untuk pertama kali itu bibitnya dibeli, dibeli dari orang lain. Nah, kemudian ditanam. Setelah itu kan itu nanti kan dia berkembang tuh banyak kan. Nah, setelah banyak tuh sebagian petani ada sebagian yang menjadikan seluruhnya untuk bibit yang akan datang. Ada juga sebagian dijual, sebagian dijadikan bibit begitu. Untuk bibit nih Bang, itu tuh perlu diseleksi dulu sebelum tanam atau gimana Bang? Kalau dari segi seleksi ya mungkin sebagian petani ada yang menyeleksi. Yang diseleksi itu kebanyakan ya itu ukuran. Kebanyakan tuh yang diambil untuk bibit ukuran yang menengah. Tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Jadi di tengah itu yang ideal dipakai oleh petani. Kalau contoh kayak mana Bang? Kalau di sini. Nih contohnya seperti yang saya pegang ini. Ini kurang lebih tidak besar dan tidak juga kecil. Dan ini cocok untuk jadikan bibit bawang merah. Tadi seperti yang Mam bilang, ada beberapa yang setelah dipanen itu dijadikan bibit dan ada yang dipanen memang dijual gitu. Nah, untuk dari setelah kita habis panen nih Bang. Terus kita untuk menjadikan bibit tuh kira-kira bagaimana awalnya dulu Bang? Awalnya mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk awalnya kan didiamkan 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, setelah sampai waktu tersebut nanti sebelum ditanam itu kita melakukan pemotongan bagian atasnya seperti ini contohnya ya. Nanti kita potong tidak terlalu ke bawah lah. Kita kira-kira seperti ini. Nah, terus sebelum ditanam nanti kebanyakan petani itu melakukan perendaman supaya bakteri-bakteri yang ada di sebelum ditanam itu bisa dicegah. Jadi terhindarlah terhindar penyakit tanaman. Selanjutnya kami menuju ke suatu lahan petani yang dimana pada lahan tersebut komunitas yang ditanam yaitu adalah tanaman bawang. Karena bagi petani sini bawang merupakan sumber utama penghasilan yang sangat berarti bagi kehidupan mereka. Jadi Bang, di produksi benih itu Bang, kita tuh harus tahu juga Bang kayak mana petani itu dalam memproduksi benih itu Bang, mulai dari penanaman sampai ke panen gitu Bang. Kalau boleh tahu kayak mana itu Bang? Kalau dari proses penanaman pertama ya itu kan seperti yang telah dijelaskan tadi, bibit ini nanti direndam dulu sebelum ditanam, setelah itu baru ditanam. Nah, setelah ditanam itu nanti dibiarkan nggak diapa-apain selama sampai dia tumbuh kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Nah, nanti setelah dia tumbuh agak besar sedikit, nah baru kita lakukan pemeliharaan. Seperti untuk penyemprotan yang pertama itu kita melakukan penyemprotan untuk insektisida yang berguna untuk mencegah dari ulat geraya atau ulat potong. Biasanya itu untuk yang pertama. Dan setelah dilakukan penyemprotan yang pertama, itu akan dilakukan penyemprotan yang kedua itu dengan selang waktu. Kalau untuk yang pertama itu ada yang 4 hari atau 5 hari. Nah, setelah selang waktu 5 hari tersebut, nanti baru kita lakukan pemeliharaan rutin. Misalnya 1 kali 3 hari kita lakukan penyemprotan. Nah, itu sudah menggunakan kombinasi dari beberapa pestisida. Yang pertama ada yang fungisida, insektisida, dan segala macam yang dibutuhkan untuk bawang merah lah. Mungkin begitu. Nah, setelah itu kurang lebih nanti dia akan ada tuh selama kurang dari 3 bulan dia sudah layak panen. Nah, nanti baru kita lakukan pemanenan. Mungkin untuk pemeliharaannya itu aja, penyemprotan rutin selama 3 hari, 1 kali selama 3 hari. Oke. Kalau boleh tahu Bang, gimana itu kriteria dari bawang yang siap dipanen itu Bang? Apa itu dilihat dari daunnya atau gimana Bang? Untuk kriteria pemanenan ya, itu yang pertama dia dilihat dari segi umurnya, yang kedua dari segi buahnya, dan yang ketiga dari segi daunnya. Nah, kalau buahnya sudah matang dan daunnya sudah mulai rebah ya atau jatuh atau udah udah merayap, dia berarti dia udah layak dipanen. Nah, itu aja tandanya.
mungkin ini penasaran juga Bang. Jadi ini untuk tanahnya kira-kira sebelum digunakan untuk penanaman itu diolah dulu atau enggak Bang? Oh, kalau untuk tanah itu biasa diolah dulu. Sebagian petani di sini ada yang melakukan pengolahan dengan mesin baja ya, yang biasa umum digunakan untuk membajak tanah, dan ada juga dilakukan pengolahan dengan secara manual menggunakan pangkul ya. Kalau di sini bahasanya manoka, ditokak namanya kalau di sini. Nah setelah itu nanti ditaburkan dedak namanya apa? Pupuk kandang atau pupuk-pupuk yang dari hewani lah. Setelah itu nanti dikasih juga kapur yang berfungsi untuk menaikkan pH. Nah, itu biasanya dipakai kapur dolomit. Setelah itu baru ditutup pakai plastik mursa. Jadi Bang, dalam produksi benih bawang itu Bang, Abang ada nggak kendala Bang dalam memproduksi bibit ini Bang? Kalau ada, tolong jelaskan ya Bang. Kalau kendala dari produksi benih itu umumnya terjadi itu bukan lebih kendala ke teknisnya, tapi perkiraan lah. Misalnya untuk lahan segini dia butuhnya sekitar 100 kilo atau 110 kilo. Nah sedangkan yang disediakan nanti 100 kilo atau berapa atau meleset. Dan kalaupun nanti kita sediakan 110 menurut berdasarkan pengalaman yang musim sebelumnya, itu bisa juga meleset. Karena apa yang mempengaruhi? Yang pertama besar dari bibit dan kemudian berat dari bibit. Nah biasanya itu di situ kendalanya. Nah jadi yang seharusnya lahan segini dengan bibit 110 kilo tahun musim kemarin dan sekarang disediakan juga sebanyak itu, tetapi malah kurang. Itu biasanya kendalanya. Tapi kalau untuk kendala dari cacat benih atau semacam nggak ada biasanya. Izin Bang, sebelumnya Abang kan mengalami kesulitan kendala terhadap bibit ini Bang. Jadi pertanyaannya bagaimana cara Abang mengatasinya itu Bang? Agar kalau untuk cara mengatasinya yang tadi ya seperti yang sudah disebutkan tadi, itu solusinya biasanya kita cari tambahan dari bibit. Bisa kita beli atau kita pakai bibit-bibit yang disediakan untuk musim berikutnya atau untuk lahan yang lain. Begitu untuk antisipasinya. Nah, jadi kan sebelumnya Abang menyinggung juga soal pupuk tadi Bang. Untuk kira-kira untuk takaran pupuknya itu berapa, mulai kayak dari pupuk kandang, terus habis itu dolomit, sama pupuk yang diberikan kepada tanaman kayak NPK dan segala macam ya Bang? Ya, kalau itu umumnya itu dikira-kira saja umumnya. Kalau dolomit sebelum dipasang plastik musa itu biasanya ditabur aja. Nggak diukur, nggak ditimbang. Dia ditabur sampai ke ujung gitu aja kalau dolomit. Dan kalau untuk pupuk-pupuk yang lain, kalau seperti pupuk kandang tadi ya itu juga kayak gitu, ditabur juga. Dikira-kira aja, bukan ditimbang atau dikiloin lah. Nah, bukan gitu. Oke. Organik. Untuk kira-kira berapa habisnya tuh Bang? Kayak pupuk kandang tuh untuk seluas hamparan ini berapa, terus dolomitnya berapa gitu? Kalau pupuk kandang di sini kemarin berapa karung ya? Kurang lebih 60 karung lah. 60 karung totalnya. Dolomit itu kalau tidak salah cuman 15 karung atau 10 karung, kisaran itulah. Untuk pupuk lain Bang, seperti NPK atau ada pupuk tambahan anorganik lain gitu? Ya biasanya ada, itu biasa banyak dicampur dari berbagai merek ya. Biasanya NPK 1616 atau 1515 dari produk ini campur dengan ini. Nah, terus nanti ditabur kayak tadi juga. Ada juga yang per lubang kayak gini ditaburnya. Kalau baru selesai diolah tadi kan itu ditabur. Namanya itu lambau dasar kalau di sini namanya. Kalau udah tumbuh kayak ini itu di lambau susulan. Berarti nggak sesuai dosis rekomendasi itu mana Bang?
Oh, sesuai dosis rekomendasi. Ya. Kalau di sini umumnya biasanya kalau rekomendasi itu kan per karung per sekian hektar biasanya kan. Biasanya itu dipakai juga, cuman kalau untuk aplikasi penerapannya itu nggak ditakar, dikira-kira aja. Itu umumnya ya. Nah, ini kan dilihat dari lahan ini kan tertata nih Bang untuk dari segi lubang tanamnya. Terus kira-kira jarak per lubang tanam tuh biasanya berapa Bang? Kalau untuk jarak lubang tanamnya itu biasanya udah diukur oleh penjual mulsa inilah. Biasanya kan dibeli di tempat di toko itu misalnya kan. Nah, di sana nanti bisa dilubangi sekalian. Nanti kita tinggal milih aja mulsanya yang lebarnya berapa. Kalau yang dipakai sekarang itu lebarnya 100 dan untuk lubangnya 5. Nah, nanti orang tua yang mengatur jaraknya. Itu udah umum biasanya. Pernah nggak Bang coba jarak yang lebih dekat gitu atau lebih renggang gitu? Kalau abang ya belum pernah. Yang selama ini dicoba yang 5, lubang 5. Tapi ada juga orang yang coba lubang 6 atau kurang atau lebih ya. Cuman itu banyak kendala biasanya. Cuman kalau untuk yang lebih pastinya abang juga belum tahu juga pasti kendalanya apa. Mungkin sekian wawancara dari kami. Tapi sebelum kita mengakhiri wawancara ini, mungkin kami minta kata-kata penutupnya lah Bang, atau harapan dari Abang gitu terkait bagaimana produksi di sini bawang, terutama bawang merah nih Bang. Mungkin kalau untuk harapan mungkin ada ya. Yang pertama tuh dari segi harga jual dari bawang merah sendiri, dan semoga harga jual itu tidak turun lah atau stabil, minimal stabil di harga. Kalau untuk di sini minimal 25.000 lah per kilonya minimal. Itu kalau bisa stabil di sana bagusnya. Dan kalau untuk harapan yang seperti pupuk sama pestisida, kalau bisa harganya tidak terlalu tinggi supaya tidak memberatkan petani untuk membeli, karena kan itu petani tergantung terhadap pupuk dan juga pestisida. Harapannya itu supaya harga pestisida dan pupuk itu lebih murah lah dari yang sekarang. Itu aja dari pupuk. Mungkin sekian wawancara kita hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.